Nisa berua harbaim imkul paamunim Uftar demat ilan vaeven Suya bahaloma Hair asher badat yoshevet Ubeliva homa Hazar nuel borot hamayim Lashuk velakikar Shofar kore behar habayit Bair hatikar Uva marot asher basela Alpesh mashot sorchot Veshuv nered leyam hamelach Bederek Yericho Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayit ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayit ani kinor Ahbevui hayom lasir lach Velah liksor dari Katon timisir banai Umaron ham sorerin Kishemek soref et hafstayim Kinesikat zaraf Im eksachek Yerushalayim Asher kula zahab Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik ani kinor Halo lechol Shirayik ani Beshem Ha'af, Verben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Pagi ini kita akan belajar mengenai Israel Raya, Greater Israel, bahasa Ibraninya Eretz Israel HaShelema, atau Eretz Israel HaMuftachat. Wilayah Israel Raya ini pada awalnya adalah janji Allah yang dinyatakan kepada Abraham Avinu, Abraham Bapak kita. Dalam Kejadian 15 ayat 18-21, kita baca. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada
keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Jadi wilayah ini diberikan khusus kepada keturunan Abraham, bukan kepada Abraham. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Apa yang dimaksud dengan sungai Mesir di sini? Banyak orang mengartikan sungai Mesir adalah sungai Nil yang berasal dari kata Semit Nahal, atau yang kemudian dinamai dengan nama Neilos, yang diartikan sebagai lembah sungai. Ayat 19, yakni tanah Keni, orang Kenas, dan orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, orang Yebus itu. Janji Allah kepada Abraham kemudian diulangi pada zaman Exodus, pada zamannya Musa, dalam Keluaran 23 ayat 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, yakni Laut Mediterania, dan dari padang gurun sampai Sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Naskah Ibraninya, Veshati et gefulcha, miyamshuv ve'at yam Filistin, umi midbar at hanahar, ki eten beyethem, et yoshvei haaretz vegrastamo mifaneha. Janji terhadap wilayah Israel yang sangat luas yang disebut dengan Greater Israel juga diulangi kembali dalam Ulangan 1 ayat 7, Ulangan 11 ayat 24, dan secara detail ditulis dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Yeskiel 47 ayat 13 sampai 20 juga menuliskan hal ihwal mengenai Eretz Israel Hasyelemah. Kita baca ayat 13. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu. Di antara kedua belas suku Israel, Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu. Di sebelah utara, yakni Laut Besar, terus ke Helton sampai ke jalan masuk ke Hamat, dan terus ke Sedat, Berota, Sibraim yang terletak di antara kota Damsyik dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu, mulai dari laut sampai di Hazar Enon. Sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat yang terletak di sebelah utaranya, itulah sebelah utara. Di sebelah timur, mulai dari Hazar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, sungai Yordan menjadi perbatasan antara Gilead dan tanah Israel, terus ke laut timur sampai ke Tamar. Itulah sebelah timur. Di sebelah selatan, perbatasan mulai dari Tamar sampai ke mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Itulah sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Ayat 20, sampai di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita dapat melihat batasan Israel Raya atau Eretz Israel Hasyelemah, atau yang disebut Eretz Israel Hamuftachat, meliputi bagian barat adalah Laut Tengah Mediterania, bagian timur Sungai Efrat yang ada di bagian Irak, bagian selatan Padang Gurun Sinai, yaitu wilayah Mesir, bagian utara Gunung Lebanon, Syria, atau yang kita lihat hari ini sebagai Lebanon modern. Apakah janji kepada Abraham ini sudah digenapi? Janji kepada Abraham yang ditulis dalam Kejadian 15 ayat 18-21 sudah ada pengenapannya di masa lalu. Bahwa tanah terjanji atau Haaretz Hayeudah, yang arti harfiahnya negeri yang ditunjuk, atau Haaretz Hamuftachat, yang artinya negeri yang dipercayai, Alkitab menyatakan tanah ini diberikan kepada Bani Israel. Pemahaman mengenai luas wilayah Israel Raya didasarkan pada ayat-ayat Alkitab, yaitu suatu janji yang sudah diberikan kepada Abraham Avinu. Kita baca secara khusus Kejadian 15 ayat 18, naskah bahasa aslinya adalah Bayom hahu karat Adonai et Avram berit, lemor leza arha natati et haaretz hazot, minehar Mitzrayim
Ad Hanahar Hagadol Nehar Berat. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, yakni sungai Efrat. Wilayah Israel Raya yang sangat luas itu, yang meliputi sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, suatu wilayah yang pernah dijanjikan kepada Abraham kepada keturunannya, Kejadian 15 ayat 18, janji ini sebenarnya sudah digenapi pada masa kekuasaan Salomo. Kita baca ayatnya, 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Naskah bahasa aslinya, Ushlomo haya moshel bechol hamamlachot min hanahar eretz Filistim ve'at gevul Mitzrayim. Magishim mincha ve'ovdim et Shlomo kol yemei chayav. Salomo sangat berhubungan baik dengan penguasa Tirus, yaitu Raja Hiram. Letaknya kira-kira 50 km di sebelah utara Gunung Karmel dan 35 km di sebelah selatan barat daya Sidon. Ini ditulis dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1. Wilayah Israel Raya yang disebut dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21 adalah pemenuhan janji Allah kepada Abraham yang menjanjikan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 1-3. Tanah perjanjian dalam kawasan Israel Raya ini juga disebutkan dalam 2 Tawarik 9 ayat 26. Membentang mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, yakni sungai Efrat. Dan wilayah Persia, yaitu Paras, tidak jauh dari Babel, yang dekat dengan sungai Efrat, membuat bahasa Aram bukanlah bahasa yang baru bagi bangsa Israel. Dan bahasa Aram sebenarnya sudah dikenal jauh sebelum masa pembuangan di Babel tahun 586 sebelum Masehi. Dan inilah perkiraan the full promised land of Israel, atau yang disebut dengan Israel Raya, the greater Israel, atau yang disebut dengan Eretz Israel Hashelema. Kejayaan yang pernah diraih pada zaman Salomo tidak berlangsung lama. Selepas kematian Salomo, bahkan kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Dan untuk seterusnya, Israel pun pernah kehilangan tanah sucinya, yaitu pada masa diaspora setelah kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Penghancuran Bait Suci kedua tahun 70 Masehi terjadi setelah pemberontakan Yahudi melawan Kekaisaran Romawi. Di bawah kepemimpinan Jenderal Titus, kota Yerusalem dihancurkan. Bait Suci yang kedua diruntuhkan. Banyak orang Yahudi dijual sebagai budak atau diusir. Dan ini memulai diaspora besar-besaran ke wilayah Romawi. Yang kedua, era diaspora dilanjutkan pada suatu peristiwa yang dipicu dengan pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 132 sampai 136 Masehi. Setelah pemberontakan yang dipimpin oleh Simeon Bar Kokhba dan Rabi Akiva ini gagal, orang-orang Yahudi dilarang tinggal di Yerusalem. Dan ini memperluas diaspora ke berbagai wilayah di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Komunitas Yahudi yang tersebar ini tinggal sebagai komunitas di Timur Tengah dan di Afrika Utara. Komunitas Yahudi berkembang di bawah pemerintahan Islam termasuk di Baghdad, Kairo, dan di Spanyol Muslim, Andalusia. Masa ini sering disebut sebagai zaman keemasan Yahudi karena kontribusi orang-orang Yahudi terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat. Namun kalangan Yahudi ini sering menghadapi penganiayaan, di antaranya pengusiran dari Eropa. Banyak juga yang melarikan diri ke Kaisaran Ottoman, Italia, atau Eropa Timur. Pada abad ke-18 dan ke-19, terdapat zaman masa emansipasi sekaligus masa antisemitisme. Beberapa komunitas Yahudi di Eropa mendapatkan kebebasan sipil melalui gerakan emansipasi. Tetapi mereka tetap mengalami penganiayaan karena menghadapi gelombang antisemitisme seperti pogrom di Rusia dan Polandia.
Maka sebagian mereka imigrasi ke Amerika. Pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, banyak orang-orang Yahudi bermigrasi ke Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk menghindari penganiayaan di Eropa. Puncak penganiayaan terhadap keturunan Yahudi adalah pada Perang Dunia Kedua, yaitu Holocaust di bawah kepemimpinan Adolf Hitler dengan rezim Nazinya. Pada abad ke-20 ini, komunitas Yahudi di Eropa hampir dihancurkan oleh peristiwa Holocaust ini. Dan ini melahirkan diaspora lebih lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cita-cita Israel Raya sejak Perang Dunia Pertama. Saat ini, definisi yang paling umum dari wilayah yang melingkupi istilah Israel Raya, Eretz Israel HaShelema, adalah wilayah negara Israel yang dipadukan dengan teritorial yang akan diduduki Israel. Dalam sejarah, kaum Zionis revisionis memakai sebuah pengertian dari seluruh wilayah yang masuk pada mandat Britania. Mandat Britania adalah mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris untuk mengelola wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah. Dan mandat Britania ini meliputi beberapa wilayah di antaranya. Yang pertama yaitu wilayah Palestina atau wilayah Kanaan di dalam Alkitab. Ini merupakan entitas geopolitik yang berdiri dari tahun 1920 sampai 1948. Mandat Britania untuk Palestina atau Palestina Eretz Israel mencakup wilayah yang sekarang ini menjadi Israel dan tepi barat, jalur Gaza, dan Yordania. Mandat ini berlaku pada 29 September tahun 1923. Yang kedua adalah Mesopotamia. Mandat Britania atas Mesopotamia adalah mandat kelas A, Liga Bangsa-Bangsa yang diberikan kepada Britania Raya, the Great Britain, setelah Perang Dunia Pertama. Mandat ini didirikan pada Agustus 1920 melalui perjanjian Sevres ketika wilayah-wilayah bekas jajahan Utsmania terbagi. Beberapa hal yang terkait dengan mandat Britania atas Mesopotamia adalah Sir Percy Cox yang menjabat sebagai komisaris tinggi untuk memimpin pemerintahan Irak setelah perang. Kemudian ada Raja Faisal I yang dimahkotai sebagai Raja Irak pada tahun 1921. Mandat Britania masih memegang urusan luar negeri Irak hingga tahun 1932. Setelah perjanjian Sevres pada Agustus 1920, wilayah ini kemudian menjadi Irak. Tujuan dari sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah untuk mengelola wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan negara-negara atau kesultanan-kesultanan yang dikuasai oleh Emporium Utsmaniyah atau Ottoman, sampai wilayah itu mampu berdiri sendiri. Mandat Britania untuk Palestina berakhir pada tanggal 14 Mei 1948 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Israel. Ini merupakan penghentian tanggung jawab dari Inggris Raya atas pemerintahan di wilayah Palestina atau wilayah Kanaan atau wilayah Tanah Suci Israel yang ditetapkan melalui RUU Palestina pada tanggal 29 April tahun 1948. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Aliyah, kembali ke Tanah Suci Israel, yang kemudian wilayah ini disebut sebagai Israel modern. Sionisme dan Aliyah, yaitu gerakan Zionis yang dimulai pada abad ke-19, yang salah satu pemimpinnya adalah Theodor Herzl. Zionisme adalah gerakan nasionalisme Yahudi yang bertujuan untuk membangun tanah air, yang bertujuan untuk kembali membangun tanah air di Tanah Suci Israel. Zionisme mendorong kembalinya bangsa Yahudi ke tanah air leluhur mereka di Tanah Suci Israel. Terutama setelah Holocaust, ada migrasi yang besar-besaran dari orang-orang Yahudi menuju ke Tanah Suci ini. Pendirian negara Israel di Tanah Suci Israel sudah berlangsung lama, didahului dengan Deklarasi Balfour tahun 1917. Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya untuk pendirian tempat tinggal nasional
bagi orang-orang Yahudi di Tanah Suci Israel, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah. Namun karena Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama, dan setelah Perang Dunia Pertama, Inggris mendapatkan mandat atas Palestina dari Liga Bangsa-Bangsa. Pendirian negara Israel bukan hal yang mudah, dan baru mendapatkan titik terangnya pada tanggal 29 November 1947, di mana Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 181 yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi 2 negara. 1 negara bagi bangsa Yahudi dan 1 negara bagi Arab. Dengan terkhusus, kota suci Yerusalem di bawah pengawasan internasional sebagai Corpus Separatum. Komunitas Yahudi menerima rencana ini, tapi komunitas Arab menolaknya, menentang pembagian tanah itu. Sebelum deklarasi kemerdekaan pada tahun 1948, Inggris sebagai pemegang mandat Israel secara resmi mengakhiri mandatnya di tengah malam pada tanggal 14 Mei 1948. Beberapa jam kemudian, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 adalah peristiwa penting dalam sejarah modern yang menandai kembali berdirinya negara bangsa Yahudi setelah ribuan tahun mereka berdiaspora dan berabad-abad di dalam perjuangan untuk kembali memiliki tanah air mereka sendiri. Deklarasi kemerdekaan dilakukan oleh David Ben-Gurion yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Dia adalah salah satu pemimpin Zionis yang terkemuka dan Kepala Badan Nasional Yahudi. David Ben-Gurion membacakan deklarasi kemerdekaan ini di Tel Aviv. Deklarasi ini menyatakan pendirian negara Israel sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi berdasarkan hak historis, juga hak historis Alkitabiah, dan hak secara moral bagi mereka sebagai bangsa Yahudi. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Mei 1948, 5 negara Arab yakni Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon menyerang Israel untuk menghentikan pembentukan negara bagi bangsa Yahudi ini. Perang ini dikenal dengan Perang Kemerdekaan Israel atau Nakbah bagi masyarakat Palestina. Meskipun Israel kalah jumlah dan kalah dalam senjata, ternyata pasukan Israel berhasil mempertahankan negara baru dan bahkan Israel dapat memperluas wilayahnya melebihi dari yang diberikan oleh resolusi PBB. Kemudian sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari tanah mereka selama perang. Konflik antara Israel dan negara-negara Arab menjadi isu geopolitik utama di Timur Tengah. Perang dan konflik yang berkepanjangan ini terus terjadi, termasuk perang tambahan tahun 1956, tahun 1967, dan tahun 1973, dan seterusnya menciptakan krisis pengungsian bagi orang-orang Palestina yang berlanjut hingga kini. Setelah pembentukan negara Israel, banyak komunitas Yahudi dari diaspora, terutama dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara, mereka bermigrasi ke negara Israel yang baru ini. Israel yang telah menjadi negara republik ini, selanjutnya di antara mereka ingin mewujudkan kembali masa keemasan yang pernah diraih oleh Salomo, yaitu wilayah Israel Raya, Greater Israel atau Eretz Israel HaMuftachat. Itulah impian bagi sebagian orang-orang Yahudi di masa kini, yaitu terwujudnya Israel Raya di masa kini. Kemerdekaan Israel tahun 1948 adalah tonggak bagi bangsa Yahudi yang telah bermimpi panjang kembali memiliki tanah air mereka sendiri setelah ribuan tahun. Namun peristiwa ini juga menandai awal dari konflik yang kompleks dan berkepanjangan antara Israel dan Palestina, yang tetap menjadi salah satu isu politik dan kemanusiaan yang paling menantang dunia hingga kini. Pada pengertian masa kini, Israel Raya, Greater Israel, Eretz Israel HaMuftachat menyangkut pada istilah yang memiliki beberapa arti,
termasuk perbatasan wilayah sesuai sejarah dan perbatasan yang diinginkan Israel. Wilayah yang melingkupi negara Israel dari teritorial yang diduduki Israel, dan wilayah yang masuk mandat Britania untuk Palestina, dan termasuk Transyordan. Demikianlah cita-cita dalam Zionisme sampai ke perwujudan Israel Raya, Eretz Israel Hashelemah, dengan wilayah yang sangat luas yang memiliki referensi-referensi Alkitab, Kejadian 15 ayat 18-21, Keluaran 23 ayat 31, Ulangan 1 ayat 7, Ulangan 11 ayat 24, Ulangan pasal 34 ayat 1-12, dan Yehezkiel 47 ayat 13-20. Inilah wilayah Israel yang diimpikan oleh sebagian bangsa Yahudi atau Israel modern hari ini. Dan mereka mengamininya dengan membacakan Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Asrei Hagoy Adonai Elohav, Ha'am Bachar Lenachalah Lo. Untuk selanjutnya, mungkin Anda curious, apa pandangan saya mengenai Israel Raya atau Eretz Israel Hamuftachat ini. Saya memandang peperangan dengan arogansi kekuatan militer tidak akan berhasil mencapai Israel Raya. Israel Raya hanya dapat diraih oleh seorang raja yang cinta damai, bukan yang suka perang. Seperti pada saat Israel Raya yang pernah dicapai dalam pemerintahan Salomo, yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Seperti namanya, nama Salomo berasal dari kata shalom. Sehingga ini pun membuat Raja Salomo adalah raja yang cinta damai, tidak menyukai perang. Ia lebih suka menyatukan negara-negara yang di sekelilingnya untuk bersatu secara damai. Dan Salomo ini memerintah dalam masa damai yang luar biasa bagi Israel. Sehingga namanya sering dikaitkan dengan shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera yang menyeluruh. Dan batas-batas Alkitab mengenai Israel Raya ini mencakup Gaza, Lebanon Selatan, Yordania, dan semenanjung Sinai yang lebarnya dari sungai Efrat hingga ke sungai di wilayah Mesir. Namun apakah pencapaian Salomo itu langgeng? Perhatikan, pencapaian Israel Raya, Greater Israel, Eretz Israel Hashelemah, hanya dapat diperoleh dalam pemerintahan yang sempurna damai. Kata shalom dalam bahasa Ibrani tidak hanya bermakna damai, tapi juga bermakna menyeluruh dan sempurna. Maka hanya pemimpin yang sempurna dapat mencapai Israel Raya. Nah, apakah pemimpin-pemimpin Israel hari ini sudah memiliki karakter seperti Raja Salomo? Nanti Anda bisa teliti sendiri ya. Dan perhatikan juga, ketika Salomo jatuh ke dalam dosa, apakah pencapaian Israel Raya ini dipertahankan oleh Allah? Ternyata tidak. Bahkan selepas Salomo mati, jangankan Israel Raya yang luas itu, kerajaan Israel di mainland Israel dipecah oleh Tuhan menjadi dua, menjadi kerajaan Yehuda di selatan dan kerajaan Samaria di utara. Lantas, bagaimana dengan cita-cita pemerintah Israel hari ini untuk mewujudkan Israel Raya, Eretz Israel Hamuftachat? Saya memandang namanya cita-cita ya boleh saja. Raih cita-citamu setinggi langit, demikian kata orang-orang bijak. Namun kita semua harus menyadari bahwa peperangan yang berdarah-darah dan yang menabrak hak hidup, hak asasi manusia tidak akan mencapai kepenuhan Israel Raya. Israel Raya nanti hanya akan dicapai oleh pemerintahan mesianik yang sempurna. Sebagaimana dahulu Salomo pernah memerintah dengan hikmat dan kedamaian, demikian nanti Israel Raya itu dapat dicapai. Karena Sang Mesias adalah Raja Shalom, Shar Shalom. Sebagai penutup, mari kita belajar mengenai sifat-sifat dari Raja Damai, Shar Shalom. Sebagai Shar Shalom, Raja Damai, dia akan memberikan damai sejahtera, seperti yang tersirat pada makna Shalom, yaitu kesehatan bagi jiwa yang sakit akibat dosa, suatu hubungan yang baik dan sehat antara orang berdosa dengan Allah. Juga antar sesama orang-orang yang dahulu pernah berdosa
di dalam pertobatan mereka, dan suatu keadaan yang sehat berupa kemakmuran dan keadilan universal yang berlaku di bumi. Dan kata shalom ini memiliki arti yang luas, yang mencakup seluruh bidang atau aspek kehidupan. Ini berarti keadaan hidup yang penuh damai sejahtera, yang utuh, yang serasi, yang harmonis, dan lengkap. Dan ini merupakan klimaks yang ideal di bawah pemerintahan Raja Shalom yang menyeluruh, sebagaimana dicatat dalam Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 57 ayat 19, Zakaria 9 ayat 10, dan Lukas 2 ayat 14. Dan kata sar memiliki makna penguasa, prince, ruler, leader, chief, dan sar kepada Syar Shalom ini bermakna ruler of rurals, yaitu Allah sendiri. Saya tidak tahu apakah pencapaian pemerintahan mesianik ini ada pada generasi Anda dan saya, tapi yang pasti kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebusnya, yang nanti akan bersama-sama memerintah. Kita akan menjadi rekan sekerja Allah di sorga, di langit baru dan bumi yang baru. Orang-orang yang beriman yang telah menang, mereka diberi kehormatan bersama-sama dengannya untuk memerintah, dan tentulah ini pekerjaan yang mulia. Demikianlah wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes dari Raja Mesias yang dituliskan dalam Wahyu 20 ayat 6. Kita baca, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Naskah bahasa Ibrania kita baca, Umi sheyeshlo kelek betehia harishona asraf fekadosh hu bahem lo yishlot hamavet hasheni ki yihyu kohanim lelohim velim shikho umalchu itu elef shanim. Angka 1000 yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat 6 ini tentu saja tidak dalam artian harfiah 1000 tahun. Tetapi angka 1000 dalam filsafat gematria Ibrani bermakna sesuatu yang tak terhitung. Jadi ini menandakan pemerintahan bersama-sama dengan Kristus secara kekal. Dan berbahagialah kita yang menjadi bagian dari orang-orang yang bersama-sama memerintah bersama Kristus pada saat pemerintahan mesianik. Demikianlah pagi ini kita sudah mempelajari suatu makanan yang keras terhadap apa yang ditulis di Alkitab dan isu-isu yang berkembang dalam geopolitik dunia hari ini. Saya tidak memaksudkan apa yang kita pelajari ini untuk bicara tentang politik, tetapi sebagai orang-orang yang beriman, kita meyakini ada suatu saat nanti pemerintahan mesianik yang pasti akan digenapi oleh Allah Bapa kita di surga. Tetaplah kita terus di dalam iman, berkemas-kemas dengan baik, hingga mencapai kekekalan di langit baru dan bumi yang baru. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.
Shalom